Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manasik haji umroh. Bagi jamaah haji yang berangkat pada gelombang pertama langsung terbang ke Madinah, maka yang harus dilakukan adalah yang dianjurkan untuk dilakukan selama di Madinah adalah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi diusahakan selama kurang lebih 8-9 hari itu menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Yang kedua tentunya ziarah makam Nabi ya. Selama di Masjid Nabawi di samping sholat 5 waktu, banyak-banyaklah beribadah, apa itu sholat sunat, zikir, baca Quran di Raudhatun Nabi ya. Di Raudhah nanti di sana Anda akan dikasih tahu ya mana Raudhah itu, maka perbanyaklah sholat sunat dan ibadah di tempat itu. Setelah melakukan ibadah arba'in, sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah, maka selanjutnya rombongan akan berangkat menuju Masjidil Haram untuk melakukan umroh dalam rangka haji. Dalam perjalanan menuju Mekah nanti akan sampai di namanya Masjid Bir Ali. Di situ kita turun ke masjid. Di dalam masjid kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Bisa sholat 2 rakaat ya sholat sunat mutlak atau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kita di situ baru mulai niat ihram untuk umroh. Wah, ya niatnya bahasa Indonesia saja. Saya niat ihram untuk umroh. Atau kalau bahasa Arab, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Terus setelah itu kembali ke atas bis. Di atas bis, ya, kemudian bis akan menuju ke Makkah atau Masjidil Haram. Nah, selama perjalanan kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca sekuatnya, secapeknya, setidurnya, bangun tidur baca talbiyah lagi sampai di Masjidil Haram. Untuk nyampe di Masjidil Haram ini ada biasanya rombongan hanya mampir ke hotel sebentar, naruh barang, tas dan sebagainya, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf dalam rangka umroh tadi. Tadi kan sudah niat umroh di Bir Ali ya. Kemudian sampai di Masjidil Haram kita pertama-tama melakukan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari pojok Hajar Aswad, itu yang ada tandanya kuning itu ya, di bawah itu. Di bawah Ka'bah itu ada tanda kuning pojok itu. Mulai dari garis itu niat. Saya niat tawaf untuk umrah ya. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya niat tawaf. Allahu Akbar. Terus kelilingi Ka'bah. Yang dibaca selama keliling Ka'bah adalah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sampai di pojok rukun Yamani ya, yang mendekati dengan pojok Hajar Aswad.
biasanya doanya diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai 7 kali tawaf selesai. Kemudian setelah itu kalau kondisinya masih sehat, masih nggak capek ya. Oke, di situ setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat. Ini sunnah hukumnya ya, bukan bagian dari rukun umroh. Sunnah disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah jejak telapak kaki Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah di situ. Kita sholat sunat 2 rakaat di sekitar itu ya. Kalau kondisinya padat ya kita harus kerjasama. Yang satu sholat, yang 2 orang melindungi supaya tidak ditabrak orang. Setelah itu setelah sholat sunat 2 rakaat kemungkinan akan menjalankan sa'i. Sa'i bagian dari rukun umroh ini ya. Sa'i itu adalah berjalan ngincik antara Safa dan Marwah, kemudian Marwah kembali ke Safa lagi. Dimulai dari Bukit Safa ya, ke Marwah dihitung 1, kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 2, Safa ke Marwah lagi hitung 3 sampai 7 kali ya. Doanya sama seperti tadi itu, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus mau nyampe ke bukitnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di dalam ibadah haji dan umroh ini tidak ada bacaan yang harus wajib baca doa ini, tidak ada ya. Tidak ada. Sesuai dengan doa masing-masing ya. Cukup ya. Haji dan umrohnya sah. Setelah itu, setelah 7 kali sa'i itu, maka nanti akan sampai di Bukit Safa ya terakhir. Yang ketujuh itu ada di Bukit Safa Marwah ya. Terakhir itu setelah 7 kali kita akan menjalankan yang namanya tahallul ya. Tahallul itu apa? Tahallul itu menghalalkan ya. Tadi kita kan kondisinya masih pakaian ihram, itu apa-apa kan dilarang. Ini haram, ini nggak boleh dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita halalkan, kita tahallul, menghalalkan. Setelah itu selesai, nggak ada pantangan lagi maksudnya. Jadi tahallul dengan menyukur rambut, sebagian rambut ya, bisa 3 helai ya, dipotong, niat tahallul. Menyukur rambut, sebagian dari rambut bisa minimal 3 helai, dipotong, niat tahallul, sah. Setelah tahallul berarti umroh saudara sudah selesai. Ini ringkasnya untuk melaksanakan umroh ya. Setelah itu umroh selesai, Anda akan kembali ke hotel. Nanti di sana Anda hanya akan menjalankan seperti biasa, ibadah biasa dari sholat jamaah 5 waktu di Masjidil Haram ya, sambil menunggu waktu datangnya ibadah haji ya, wukuf nanti di Arafah dan seterusnya ya. Jadi selama santai ini makanya haji saudara disebut haji tamattu, karena setelah umroh kira-kira lebih dari 20 hari saudara santai sambil menunggu waktu datangnya ibadah haji. Makanya haji tamattu ini harus bayar dam ya, dam yang disengaja ini memang karena pilihan nusuk kita, pilihan ibadah kita haji tamattu ya, haji yang agak santai ya, sehingga bayar dam menyembelih 1 kambing ya. Itu nanti bisa nyembelih sendiri, beli ke pasar atau kita lewat bank ya Mbak ya. Sekitar kalau tidak salah dulu 300 real ya.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.